Halo semuanya, kembali lagi dengan aku Anindya Najwa Mahmida dari kelas KM4610 jurusan Ilmu Komunikasi dengan nomor NIM 15022230090. Hari ini kita bakal bahas materi tentang teori komunikasi. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita lihat. Materi pertama yaitu 7 tradisi komunikasi. Apa aja sih 7 tradisi komunikasi itu? Yang pertama ada retoris, semiotik, fenomenologis, sosiopsikologis, sosiokultural, dan yang terakhir yaitu ada kritis. Yang pertama adalah retoris. Retoris adalah teori yang membahas mengenai keahlian berbicara seseorang di depan umum. Contohnya, pidato seorang presiden. Semiotik adalah teori yang membahas mengenai tanda atau sign merupakan bagian dari kehidupan. Fenomenologis adalah teori yang berdasarkan pengalaman seseorang terjadi karena suatu keadaan dan kebenarannya bersifat mutlak. Sosiopsikologis yaitu tradisi yang berdasarkan pada sistem informasi atau aturan yang ada. Sosiokultural yaitu bagaimana perilaku berdasarkan pada kultur atau budaya. Contohnya yaitu low context communication, high context communication, pola asuh, dan background agama. Yang terakhir yaitu tradisi kritis. Tradisi kritis ini tradisi yang mencoba untuk mendobrak narasi besar atau sistem yang sudah lama kokoh dibarengi dengan solusi. Contohnya, seseorang yang mendobrak kapitalisme. Oke, setelah kita bahas tentang 7 tradisi komunikasi, kita bisa lanjut ke materi selanjutnya. Materi kedua yaitu materi penetrasi sosial. Menurut Altman dan Taylor, penetrasi sosial adalah hubungan individu yang bervariasi. Kedekatannya berkembang apabila dilanjutkan dengan bertahap dan teratur dari dangkal ke intim. Penetrasi sosial dapat diartikan sebagai pola pengembangan hubungan. Terdapat asumsi-asumsi mengenai penetrasi sosial. Yang pertama, tingkat dangkal, yaitu menentukan topik. Yang kedua, prediktabilitas, atau prediksi terhadap seseorang. Yang ketiga, pembangunan relasional atau depenetrasi, dan pembubaran, yang disebut dengan transgression. Lalu yang terakhir ada terbuka atau bertukar informasi, yaitu pengembangan dalam hubungan. Penetrasi sosial atau pola pengembangan hubungan terbentuk dari pembicaraan yang umum ke khusus. Dua dimensi dalam penetrasi sosial atau self-disclosure. Yang pertama ada luas, dan yang kedua ada mendalam. Luas adalah topik yang dibahas dan waktu yang dihabiskan. Mendalam yaitu kedalaman atau keintiman hubungan. Terdapat analogi bawang dalam penetrasi sosial. Yang pertama yaitu citra publik. Hal pertama yang diperlihatkan kepada seseorang. Yang kedua, timbal balik atau reciprocity, yaitu keterbukaan satu sama lain. Kesimpulannya dari analogi bawang ini yaitu perubahan lapisan tengah memiliki dampak dibandingkan lapisan luar atau perifer, dan semakin dalam lapisan, semakin besar untuk merasa rentan. Terdapat 4 tahapan penetrasi sosial. Yang pertama, orientasi, yaitu hanya sebagian diri yang terlihat. Yang kedua, pertukaran afektif eksplorasi, yaitu kepribadian individu mulai muncul. Yang ketiga, pertukaran afektif, lebih santai, spontan, dan lebih cepat dalam mengambil keputusan. Yang terakhir yaitu ada pertukaran stabil, yaitu ekspresi, pikiran, perasaan, perilaku yang terbuka, dan keunikan dalam hubungan. Oke, gimana? Pasti capek ya? Oke, kita istirahat dulu ya. Oke, gimana istirahatnya? Kita lanjut ya ke materi ketiga. Materi ketiga ini kita akan membahas mengenai teori pandangan interaksi. Dalam teori pandangan interaksi ini, Paul menggunakan keluarga sebagai objek observasi. Asumsi dari teori pandangan interaksi ini ada dua. Yang pertama, seseorang tidak bisa tidak berkomunikasi. Yang kedua, komunikasi adalah konten atau verbal dan hubungan atau nonverbal. Sifat-sifat dari komunikasi ada simetris dan komplementer. Simetris yaitu kekuatan yang setara, sedangkan komplementer yaitu kekuatan yang dikontrol atau mengontrol. Metakomunikasi atau aspek relasional interaksi, yaitu hubungan antara komunikator atau communicate saat berkomunikasi. Contohnya, tetap tersenyum walau sedang marah. Jenis-jenis komunikasi, yaitu ada one-up communication, yang kedua ada one-down communication, dan yang ketiga yaitu ada one-across communication. Apa sih ketiga jenis komunikasi itu? One-up communication yaitu mendapatkan kontrol lawan bicara atau seseorang yang lebih dominan. Sedangkan
One down communication yaitu mengizinkan kontrol ada di lawan bicara atau submisif. Dan yang terakhir yaitu ada one across communication, yaitu seseorang yang netral atau transitory. Yang terakhir yang akan kita bahas dalam materi pandangan interaksi ini yaitu tentang reframing. Reframing adalah bagaimana kedua pihak menginterpretasikan rangkaian komunikasi. Materi terakhir yang akan kita bahas yaitu mengenai retorika. Terdapat 3 definisi mengenai retorika. Yang pertama, komunikasi retorika adalah persuasi. Yang kedua, pembicara memiliki kemampuan mempengaruhi halayak dalam mengubah sikap. Dan yang ketiga yaitu titik tolak retorika adalah salah satu kemampuan khusus manusia. Unsur-unsur penting dalam retorika. Yang pertama, pembicara, kedua pesan, dan yang ketiga yaitu audiens. Asumsi dasar teori retorika. Yang pertama, pembicara publik yang efektif harus mempertimbangkan halayak mereka. Yang kedua, pembicara publik menyajikan sejumlah bukti dalam presentasi mereka. Bukti dalam asumsi dasar teori yaitu ada 3, etos, logos, dan pathos. Etos adalah kredibilitas pembicara. Logos yaitu bukti logis atau penggunaan argumen dan bukti, rasional dan wacana. Yang terakhir yaitu pathos. Pathos adalah bukti emosional. Terdapat 5 kanon retorika. Yang pertama, pencipta. Pencipta adalah konstruksi atau penyusunan argumen yang relevan. Yang kedua, pengaturan, yaitu kemampuan pembicara mengorganisasikan pidato. Yang ketiga, gaya, yaitu penggunaan bahasa. Yang keempat, ingatan, yaitu menyimpan bagaimana gaya, pencipta, dan pengaturan dalam pidato. Yang terakhir yaitu penyampaian, yaitu adalah presentasi nonverbal dari pembicara. Jenis retorika sendiri terdapat 3, yaitu ada retorika forensik, epideintik, dan yang terakhir ada deliberatif. Retorika forensik adalah pembicara mendorong munculnya rasa bersalah. Jenis retorika forensik ini contohnya seperti berbicara di pengadilan. Retorika epidentik. Retorika epidentik yaitu wacana yang berhubungan dengan pujian atau tuduhan. Retorika epidentik ini dapat kita temui pada pidato-pidato seremoni. Retorika deliberatif. Retorika deliberatif adalah pembicara menentukan tindakan yang boleh diambil atau tidak. Retorika deliberatif ini dapat kita temukan contohnya pada pidato-pidato politis. Halo semuanya, gimana sama 4 materi yang udah kita bahas tadi? Cukup bisa dipahami, bukan? Sayang banget nih, sekarang karena udah selesai bahas 4 materi, aku harus pamit dulu dan sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Dadah semuanya!